Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Kita akan membongkar rahasia di balik proyek konstruksi yang sukses. Kita akan mempelajari dasar-dasar manajemen konstruksi dalam waktu kurang dari 15 menit. Mari kita mulai. Pernahkah kalian melihat gedung pencakar langit, jembatan megah, atau jalan tol yang luas? Di balik semua struktur menakjubkan itu, ada satu disiplin ilmu yang memastikan semuanya terbangun dengan benar, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Ilmu itu disebut manajemen konstruksi. Secara sederhana, manajemen konstruksi adalah seni dan ilmu untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan sebuah proyek dari awal hingga akhir. Tujuannya adalah untuk menghasilkan karya yang memenuhi 4 kriteria utama, yakni sasaran mutu. Bangunan harus sesuai spesifikasi, aman, dan berkualitas. Sasaran biaya. Proyek harus selesai sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sasaran waktu. Proyek harus tepat waktu, sesuai jadwal. Dan yang terakhir adalah sasaran keselamatan. Selama proses berlangsung, keselamatan pekerja dan lingkungan adalah prioritas. Keempat sasaran ini saling terkait, mengorbankan satu aspek dapat mengganggu aspek lainnya. Sebuah proyek konstruksi melewati sebuah siklus yang disebut project life cycle. Mari kita bahas tahapannya. Tahap 1. Konsep dan perencanaan, feasibility and planning. Ini adalah fase paling kritis. Di sini juga dibentau. Kita menjawab pertanyaan, apakah proyek ini layak dilakukan? Dilakukan studi kelayakan, penyusunan anggaran awal, desain konseptual, dan yang paling penting, perencanaan detail. Sebuah pepatah dalam manajemen konstruksi mengatakan, gagal dalam merencanakan adalah merencanakan untuk gagal. Tahap 2. Pelaksanaan construction execution. Inilah fase yang paling terlihat. Semua rencana di atas kertas diwujudkan menjadi fisik di lapangan. Fase ini melibatkan koordinasi yang masif antara berbagai pihak, kontraktor, subkontraktor, dan tenaga kerja. Manajer proyek bertugas memastikan semua berjalan sesuai rencana. Tahap 3. Pengendalian dan pengawasan, monitoring and controlling. Fase ini berjalan sejajaran dengan fase pelaksanaan. Di sini manajer proyek terus memantau kemajuan, membandingkannya dengan rencana awal, dan melakukan koreksi jika ada yang menyimpang. Apakah biaya membengkak? Apakah jadwal tertunda? Apakah kualitas pekerjaan sesuai standar? Semuanya dikendalikan di sini. Tahap 4, penutupan dan serah terima, project close out. Project selesai. Bangunan diserahkan kepada pemilik. Fase ini termasuk proses administrasi final, penyelesaian pembayaran, dan penandatanganan berita acara serah terima. Realita dunia konstruksi. Dunia konstruksi sering dianggap hanya tentang beton, baja, dan kemegahan. Tapi di balik setiap bangunan yang berdiri kokoh, ada pertempuran melawan tantangan yang tak terlihat. Ini adalah wala lain dari industri yang menjadi tulang punggung pembangunan. Alam adalah lawan yang paling tidak terduga. Hujan deras yang mengubah lokasi proyek menjadi kolam raksasa. Kondisi tanah yang berbeda dari investigasi awal. Suhu ekstrem yang mengganggu proses pengerjaan. Semua ini bisa menggagalkan jadwal yang sudah direncanakan mati-matian. Kami pernah mengalami keterlambatan 2 bulan hanya karena musim hujan yang lebih panjang dari prediksi. Drainase yang sudah kami siapkan ternyata tidak cukup menampung air. Teknologi secanggih apapun tetap membutuhkan tangan terampil. Namun menemukan tenaga kerja yang kompeten semakin sulit. Kesalahan interpretasi drawing, rendahnya produktivitas, hingga masalah keselamatan kerja menjadi momok sehari-hari. Tapi tantangan bukanlah akhir cerita. Dengan manajemen risiko yang baik, adaptasi teknologi tepat guna, dan kolaborasi semua pihak, setiap masalah bisa diatasi. Nah, kuncinya adalah antisipasi, fleksibilitas, dan continuous improvement. Pengalaman mengajarkan kami bahwa komunikasi yang terbuka dan perencanaan yang matang adalah senjata terbaik menghadapi semua tantangan ini. Setiap tantangan yang berhasil diatasi tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tapi juga pelajaran berharga untuk proyek berikutnya. Karena pada akhirnya, yang akan dikenang bukan masalahnya, tapi bagaimana kita mengatasinya dan hasil yang kita capai bersama. Jadi, manajemen konstruksi bukan hanya tentang membangun. Ia adalah tentang memimpin sebuah proses kompleks untuk mencapai tujuan yang jelas, mutu, biaya, waktu, dan keselamatan. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita bisa melihat bahwa kesuksesan sebuah proyek bukanlah sebuah keajaiban, melainkan hasil dari perencanaan yang matang, eksekusi yang disiplin, dan pengendalian yang ketat.
Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Untuk materi yang lebih mendalam tentang perencanaan anggaran atau teknik penjadwalan, beri komentar di bawah. Terima kasih.